Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Bekutuk, Ibu Ismirateh SPD SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bekutuk. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di SDN 1 Bekutuk untuk melaksanakan desiminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Irma SDN 1 Bekutuk. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Perkenankan saya di sini sebagai moderator menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN 1 Bekutuk, yang ketiga sambutan dari tamu undangan, yang keempat penyampaian materi desiminasi budaya positif sebagai pelimbasan mewujudkan murid berkarakter idaman di SDN 1 Bekutuk oleh Puspita Dewi Irahmawati SPD SD. Kemudian untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SDN 1 Bekutuk kepada Ibu Ismirateh SPD SD, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru SDN 1 Bekutuk dan yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1 dari calon guru penggerak SDN 1 Bekutuk Bu Irma. Marilah yang pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 SDN 1 Bekutuk dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada yang Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari yang nanti. Bapak Ibu yang saya hormati,
hormati, perkenankan saya selaku Kepala Sekolah SDN Jalur Pemudo mengaturkan rasa terima kasih kepada Bu Irma yang telah lolos di calon guru penggerak angkatan ke-7 sehingga bisa menjadi motivator untuk ibu guru yang lain untuk bisa mengikuti jejak Bu Irma sehingga bisa memajukan kegiatan di SDN 1 Pemudo ini lebih maju lagi seperti apa yang diharapkan. Dengan kedatangan Bu Irma, meskipun Bu Irma hanya baru beberapa bulan di SDN 1 Pemudo, tapi sudah membawa kegiatan banyak sekali yang bisa menjadi motivator untuk teman-teman. Contohnya seperti guru penggerak ini, kebetulan Bu Irma pertama kali menjadi calon guru penggerak dari perwakilan SDN Jalur Pemudo. Monggo nanti apa yang akan disampaikan Bu Irma dalam kegiatan ini kita ikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi bahan pertimbangan, menjadi modal bagi ibu-ibu guru maupun bapak ibu guru yang lain untuk bisa mengembangkan karir panjenengan yang lebih meningkat lagi, karena panjenengan masih muda, masih punya waktu yang sangat panjang untuk bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak, untuk bisa mengikuti tes di calon guru penggerak di angkatan 9 atau nanti akan muncul angkatan yang beberapa lagi. Monggo nanti bisa diikuti. Monggo nanti ini Bu Irma waktu sepenuhnya saya hadirkan pada panjenengan. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Jalur Pemudo mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dengan kegiatan seperti ini bisa menjadikan SD kita lebih maju dari tahap-tahap berikutnya, dan harapan saya setelah Bu Irma lolos sampai di nanti modul terakhir sudah mendapatkan predikat guru penggerak, monggo nanti bisa mengimbas ke teman-teman yang lain, bisa materi yang dipunyai itu diberikan kepada teman-temannya. Harapan saya semoga ini bisa menjadi modal, bisa menjadi modal untuk kemajuan SDN 1 Pemudo. Dari saya cukup, apabila ada kurang-lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala SDN 1 Pemudo. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan dari tamu undangan kepada Bapak Umari. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala SDN 1 Pemudo yang saya hormati, kepada ibu-ibu guru SDN 1 Pemudo yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru tamu undangan yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Dan tak lupa selawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Saya mewakili dari teman-teman tamu undangan, saya ucapkan banyak terima kasih telah mengundang kami
terutama saya sendiri merasa senang, bahagia. Kenapa? Karena bisa mengikuti acara ini yang akan berdampak bagi kita yang belum mendaftarkan guru penggerak. Semoga nanti selanjutnya yang belum segera ikut. Semuanya jika ada niat pasti bisa. Ya Pak, siap ya Pak? Siap ya? Karena yang bicara di depan sini juga belum. Iya. Junior juga boleh, malah bagus, masih sering, masih jos, masih pokoknya masih ya Bu. Semoga setelah mengikuti acara ini bagi yang belum bisa terinspirasi untuk segera mengikuti program dari Mas Menteri, dan bisa memberikan perubahan bagi sekolah masing-masing. Tentunya perubahan yang lebih dari saya kiranya cukup. Bila ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Umari sebagai perwakilan dari tamu undangan. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif sebagai pembebasan mewujudkan murid berkarakter idaman di SDN 1 Bengkuduk oleh Ibu Puspita Dewi Irahmawati SPD. Kepada Ibu Irma saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ismiati SPD sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Bengkuduk. Yang saya hormati Ibu-ibu guru SDN 1 Bengkuduk. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat semua, tamu undangan yang sekiranya untuk menghadiri acara kami di SDN 1 Bengkuduk. Yang pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmatnya, karunia-Nya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Baik, untuk acara hari ini adalah pengibasan budaya positif sebagai tugas modul 1.4 dengan judul penerapan budaya positif SDN 1 Bengkuduk untuk mewujudkan murid berkarakter idaman. Pendidikan yang telah kami lakukan selama dari mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022, dan ini sebagai tugas akhir dari modul 1.4 itu diberikan tugas untuk melakukan pengimbasan budaya positif yang akan diterapkan di SDN 1 Bengkuduk. Mari sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar sejenak. Kami mohon untuk waktunya sebentar bisa mendengarkan atas presentasi yang akan saya sampaikan nanti dengan rasa ingin tahu, rasa syukur dan selalu kelas asih. Alhamdulillah, saya diberi kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai memegang dari kelas 1 yang dimana penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru dari pemerintah untuk selalu bisa pendidikan berpihak kepada murid dengan tujuan itu. Jadi maka saya mengambil dengan judul idaman.
Idaman di sini ada maksudnya sendiri. Jadi saya ngambil maksud di sini. I itu adalah iman dan takwa. Kemudian D itu adalah dinamis. A itu adalah amanah. M itu adalah mandiri. A itu adalah apresiatif dan N adalah nasionalis. Dengan tujuan ini kami mengarah kepada visi dari tujuan cita-cita saya sebagai calon guru penggerak untuk mewujudkan karakter idaman kita didik itu melalui KRIS itu ya. Itu ada di SDN 1 Bengkuduk itu bisa mempunyai karakter idaman dengan melalui metode KRIS itu ya. KRIS itu juga ada maksudnya. Yang pertama itu adalah kreatif, selalu membangun kreativitas dari siswa-siswi. Kemudian selalu elaboratif. Kemudian R-nya itu adalah reflektif. Dan I-nya itu selalu memberikan inovatif. Dan S-nya itu adalah solidaritas. Untuk calon guru penggerak itu harus memang dengan wujud untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi tujuannya di sini memang tergerak dulu ya. Dimulai dari hati dulu, dimulai dari niat dulu untuk mau melakukan perubahan. Untuk bagaimana manusia itu tergerak, disadari atau tidak, proses belajar itu utuh berawal dari pikiran, perasaan dan memori. Itu tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana pikiran, perasaan dan memori itu hadir bersamaan dengan momen dalam hidup seseorang manusia. Dan kami sebagai pendidik selalu percaya bahwa itu semua adalah berpeluang membuat manusia untuk selalu tergerak. Maka sebagai pendidik harus memahami betul hal apa yang harus dialami diri manusia yang memungkinkan itu untuk terjadi. Kemudian di sini, bagaimana manusia merdeka itu untuk bergerak? Itu sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna bagi kemanusiaan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Kemudian manusia merdeka itu harus diimbangi dengan budi pekerti dan akhlak yang baik. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri dengan mandiri, dan manusia juga harus mempunyai adab dan maksud tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menggerakkan. Jadi menggerakkan di sini adalah menuntun untuk kekuatan kodrat manusia itu merdeka. Diawali dari pembiasaan, keteladanan yang konsisten dengan sistem dan tujuan atau aturan yang konsisten, maka akan mengimbas pada pembiasaan dan perilaku. Kemudian selalu untuk bisa merubah pola pikir atau kepercayaan dan keyakinan serta nilai-nilai kebajikan. Dan itu akan berpengaruh kepada perilaku keseharian bagi siswa itu sendiri dan bagi kami sebagai pendidik. Jadi akan mewujudkan karakter antara yang dulu memang sudah dimiliki oleh siswa itu sendiri dan kita hanya sebagai guru itu tugasnya untuk menebalkan. Saya dulu beranggapan bahwa kebetulan ini sekarang ada kurikulum baru, kurikulum merdeka, dan kebetulan saya juga sebagai calon guru penggerak, jadi saya banyak belajar dari sini bahwa memang mindset saya sangat keliru ya. Waktu itu saya berpikirnya begini, anak itu sebagai kertas putih untuk yang bisa kita atur mau kita gores seperti apa itu semau gurunya. Ternyata tidak seperti itu. Murid itu sudah punya bakat-bakat sendiri di dalam dirinya. Jadi tugas guru itu hanya untuk menebalkan, memberi arahan, menuntun. Jadi tidak untuk memaksa di sini ya. Dengan penjelasan dari Mas Nadim itu bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas sebagai
Tugas saya sebagai dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Jadi maksudnya kalau saya mengharapkan seperti ini belum tentu itu yang terbaik gitu ya. Dan untuk membuat perubahan, apalagi suatu perubahan transformasi, itu pasti semua ada kritik, saran, hujatan atau apapun itu rintangannya. Tapi sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah kita lakukan itu berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Apa yang kita lakukan itu apakah berimbas pada murid. Dan itu yang selalu saya jadikan untuk mindset saya selama melakukan perubahan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dari penerapan budaya positif ini secara intensif dan berkesinambungan dalam jangka pendek maupun panjang, dengan tujuan agar menjadi pembiasaan pada murid bisa menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur yang idaman, iman dan takwa, dinamis, amanah, apresiatif, dan nasionalis. Dengan tujuan yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada murid. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif pada murid. Yang ketiga adalah membentuk karakter idaman. Yang keempat, menumbuhkan motivasi dari motivasi intrinsik dari diri siswa. Kemudian kalau umurnya yang pertama itu menjalankan keyakinan kelas tanpa paksaan. Yang kedua itu selalu terjalin komunikasi antara guru dengan murid. Karena kita memasuki dari konsep utama dari budaya positif nanti, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima itu posisi kontrol restitusi, diikuti dengan nanti ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi problematika atau dari murid itu melakukan segitiga restitusi. Nanti kalau lebih jelasnya akan saya jelaskan di sini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Monggo dari Bapak Ibu guru hebat semua, bagaimana tanggapannya? Yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ini terakhir saja, tidak apa-apa. Coba ini ada yang mau berpendapat, apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Sebagai guru, sebagai pendidik itu bagaimana yang selama ini hukuman misalnya di membuat anak membuat siswa nangis atau membuat itu terus anaknya dihukum seperti apa yang menurut Bapak Ibu guru di ruangan ini yang berkenan untuk bisa berpendapat bagaimana untuk menanggapi hukuman itu tadi. Monggo saya. Terima kasih berkaitan dengan hukuman bagi anak. Ini menurut saya ini jadi anak itu harus ada reward, ada punishment. Kalau mengenal anak, kemudian misalkan anak tidak disiplin dalam berpakaian untuk kegiatan pacaran misalkan, ini juga harus ada dari seorang guru harus ada tindakan. Jadi secara misalkan dengan lisan satu kali dua kali tidak bisa memperbaiki, ini harus ada istilahnya hanya untuk mengingatkan. Kalau saya pribadi untuk mengingatkan biasanya saya dengan cara kebersihan. Jadi anak saya minta untuk membersihkan depan kelas atau kadang mengambil daun yang jatuh di halaman sekolah. Dan itu memang harus kita terapkan sehingga anak punya punya ingatan, sehingga kalau saya melakukan seperti ini ada sanksi atas ini. Jadi tidak hukuman tapi arahnya ke sanksi yang kaitannya mendidik. Terima kasih atas pendapat dari Bapak Indra Diansyah. Di sini memang hukuman di sini tidak untuk membuat anak itu nanti akan anak SD terutama itu kalau itu akan ingat selamanya. Saya tuh
suatu pendidikan yang dari diri anak itu sendiri, dari diri yang tumbuhnya bukan karena faktor kuat dari motivasi luar, motivasi eksternal, tapi motivasi diri, menumbuhkan dari motivasi anak itu sendiri. Pripun pendapatnya? Monggo satu menit nggak apa-apa, 1 sampai 2 menit. Monggo ada yang berpendapat. Untuk pemberian penghargaan kepada anak, misalnya kalau mereka itu mendapatkan nilai yang tinggi, itu kan tidak harus dengan hadiah, bisa dengan reward. Itu tidak perlu hadiah, Mbak. Reward itu bisa berupa dengan kata-kata. Jadi kalau misalnya ada dalam satu kelas misalnya pembelajaran matematika, kemudian dari salah satu itu mendapatkan nilai 100, mungkin monggo diberi reward itu berupa kata-kata bagus sekali, atau diberi bintang di bukunya, atau apa, nanti akan memacu kepada teman-temannya yang lain untuk bisa mendapatkan bintang seperti temannya yang mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi menurut saya, kalau dalam pembelajaran itu pemberian penghargaan itu memang perlu. Tapi yang catatan, penghargaan itu tidak harus berupa barang, bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar di bukunya, atau dengan misalnya anak disuruh maju, terus diberikan ditunjukkan pada teman-temannya bahwa seperti ini kamu harus bisa seperti ini, karena dengan kemampuan seperti ini kamu akan selalu dipanggil untuk masuk ke depan. Terima kasih banyak Bu RT atas pendapat. Memang betul Bu. Jadi reward itu memang tidak harus dengan barang berupa barang, pujian yang sifatnya membangun, sifatnya untuk positif anak itu, jadi memang untuk akan membekas. Ya, terima kasih. Ternyata tidak. Guru itu tidak bisa mengontrol kamu harus seperti ini, nggak bisa ternyata. Anak itu sudah punya kemauan sendiri-sendiri. Kebetulan saya sebagai guru kelas 1 itu ini memang bakatnya ke sini, jadi harus tugasnya sebagai guru dan saya pribadi sebagai guru penggerak itu adalah menebarkan dari bakat-bakat murid itu tadi. Dan kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu ternyata hanya sebagai ilusi. Maksudnya kalau anak itu selalu yang efektif dapat bermanfaat. Penguatan ini di sini adalah apa yang ada di diri kita sampaikan kepada siswa atau murid. Itu tujuan kita baik untuk merubah sifat-sifat yang kemauan kita untuk mewujudkan murid itu tadi memang selalu untuk selalu lakukan penguatan positif itu tadi, cuma tidak untuk memaksakan anak untuk mau mengikuti apa semapun yang ada di kemauan guru. Yang terakhir itu adalah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata tidak. Sebagai guru, sebagai orang dewasa dianggap bahwa bisa memiliki hak untuk merubah anak untuk memiliki dia mempunyai kemauan sendiri. Kita maunya A, tapi anak itu maunya B. Mau kita paksaan apapun, dia nggak akan mau. Tapi karena memang saya pribadi dan itu tidak bisa mengontrol orang lain ataupun murid itu sendiri, tapi yang bisa mengontrol diri kita itu ya hanya kita sendiri. Jadi kita memberikan penjelasan untuk selalu memberikan contoh, selalu memberikan suri teladan. Jadi anak SD terutama itu melihat figur seorang guru, tindakan, ucapan dan perbuatannya gitu deh. Jadi saya selalu berusaha untuk selalu bisa diingatkan sama murid-murid semua dan teman-teman di SDN 1 Bengkuduk, semoga selalu untuk bisa saling mengingatkan, melakukan suatu perubahan positif di SDN 1 Bengkuduk yang nantinya bisa selalu menciptakan generasi yang itu dari stimulus respon yang tadi kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan dengan kita itu tidak bisa. Kita hanya berusaha, kita hanya sebatas dengan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua itu tentang perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak. Dari kesalahan itu tadi biasanya itu ada dia belajar dari kesalahan. Dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, kita beranggapan dulu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak.
hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Memaksa untuk orang lain membenci kita juga tidak bisa. Jadi memang itu berasal dari diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat itu bujukan gagal. Misalnya tadi yang dari ilusi tadi, kepalan tangan itu, tolong dibuka aku apa ini apa gitu ya. Misalnya dia mau melakukan apapun untuk membuka itu tadi, ternyata itu tidak bisa. Dari teori kontrol itu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang salah. Itu untuk bisa dirubah. Jadi menurut teori kontrol itu model berpikirnya harus menang. Jadi kalau memang saya coba untuk menerapkan bahwa di siswa kelas 1 itu saya terapkan untuk selalu untuk keyakinan diri, menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa kelas 1 itu memang dari dasar ya. Jadi berusaha untuk sebatas saya sebagai pendidik untuk memberikan aura-aura positif di dalam diri. Jadi kemampuan, saya tidak bisa, katakan kamu bisa, dicoba dulu, tidak apa-apa, jelek tidak apa-apa. Namanya belajar juga harus dari jelek dulu, dari hal kotor dulu. Kotor juga belajar, maksudnya begitu ya. Yang saya terapkan terutama untuk anak-anak yang baru dini di tingkat kelas 1, kelas 2 gitu ya. Paradigma baru ini dirancang dengan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap bahan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya sebagai guru, kebetulan sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, selalu berupaya menjadi teladan bagi murid. Ini beban sebenarnya bagi saya, karena memang itu jadi sorotan, jadi suatu motivasi saya bahwa saya harus melakukan suatu kebaikan atau memberikan dampak yang baik kepada siswa terutama. Jadi itu memang tugas berat bagi kami di sini sebagai guru, dan calon guru penggerak nantinya akan selalu berupaya untuk memberikan dampak-dampak yang baik ke depannya. Semoga di ruangan ini yang belum untuk bisa mendaftar, kami harapkan, kami sangat bersenang hati apabila ada dari guru-guru mau mengikuti program guru penggerak. Mungkin dari image-nya itu masih takut gitu. Masih takut mau ikut guru penggerak. Enggak. Jadi kan sudah belum dilaksanakan, sudah mengeluh seperti itu. Coba dulu, belum, sudah tidak mau. Jadi kita belum mencoba, jadi mindset-nya sudah diberi ketakutan seperti itu. Jadi akhirnya jadi teman-teman itu masih berpikir sampai 3-4 kali untuk mengikuti program guru penggerak pendidikan itu. Nah, di sini dari teori kontrol dari William Glasser tentang disiplin positif, ini maksud kandungan materi inti dari budaya positif di sini adalah ini guys. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian itu berimbas kepada makna disiplin. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol dari diri dengan mengenali potensi kita, kemudian agar mencapai suatu tujuan mulia, sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu berasal dari motivasi luar atau motivasi intrinsik itu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu adalah motivasi ekstrinsik. Dan untuk motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri, itu penerapan nilai-nilai kebajikan universal untuk penerapan keyakinan kelas terutama,
dari keyakinan, dari kesepakatan kelas dulu, dari kesepakatan kelas anak-anak itu maunya seperti apa kelasnya, maunya bagaimana, hari ini kamu maunya seperti apa. Jadi anak-anak itu diberi pendapat. Jadi kita interaktif sama anak, sama peserta didik juga. Kebetulan saya sebagai orang tua juga, saya di sini juga belajar jadi orang tua. Sebagai ibu ternyata saya tidak bisa memaksakan anak itu, saya tidak bisa. Jadi anak itu maunya seperti apa, saya malah diatur sama anak. Jadi saya belajar, ya Allah, ternyata tuh kita yang saya pendidikan orang tua saya dulu, saya terapkan di pendidikan anak saya sendiri sekarang, itu ternyata tidak bisa. Memang seperti itu. Jadi orang tua juga harus mengikuti apa yang anak itu mau, gitu guys. Kebetulan ini tentang budaya positif di sini guys. Dan model berpikir itu jangan ada berpikir kalah menang. Ternyata di sini mengajarkan bahwa mindset kita harus berpikir bahwa menang gitu. Walaupun nanti terakhirnya walaupun kita kalah, cuma yang ada di motivasi diri kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan walaupun hasilnya belum, tapi kan kita sudah ada rasa percaya diri tadi gitu. Dan dari kolaborasi konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini diajarkan untuk 5 posisi kontrol. Saya sebagai guru, apakah saya sebagai penghukum, apakah saya sebagai pembuat rasa bersalah, apakah saya sebagai teman. Guru itu ada berbagai posisi kontrol ya. Kemudian yang keempat, apakah guru sebagai pemantau, dan yang terakhir, apakah guru sebagai manajer. Nanti untuk lebih jelasnya ada ya. Dan dari posisi kontrol tadi, apabila ada suatu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi setiap hari di kelas, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini artinya yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi itu tadi kita ambil dari manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang dimiliki. Jadi itu semua berkaitan ya. Jadi pertama memang untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebutuhan untuk kasih sayang dan dapat diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Nah di sini disiplin sendiri itu sudah bisa antara makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi pada umumnya itu disiplin ini di sini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tadi yang saya jelaskan itu tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Jadi mungkin maksudnya di sini ada anak yang kadang minta uang sama temannya, gitu kan ada. Kamu kenapa? Kamu suka minta uang sama temanmu. Saya nggak dikasih sangu sama ibu. Oh ternyata anak itu mempunyai rasa itu ya. Jadi kenapa dia sampai mengambil atau istilah kata bisa menolak ya mungkin atau meminta temannya itu karena memang dari rumah dia tidak dikasih sangu sama orang tuanya. Yang kedua temannya. Jadi kita cari faktor-faktor apa yang anak itu melakukan suatu kasus itu karena apa gitu. Jadi kita sebagai pendidik untuk selalu mencari solusi yang terbaik yang tidak menyinggung anak. Itu penjelasan dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup di sini adalah kebutuhan urgent, dari mulai pakaian, makanan, tempat berlindung, keamanan itu sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan kasih sayang atau dapat diterima, seperti rasa peduli, rasa berbagi, untuk bekerja sama dari kelompok itu untuk sebagai rasa kasih sayang. Yang ketiga itu kekuasaan.
Jadi kebutuhan pengakuan, dia sebagai powernya dia di situ di kelas misalnya, dia ditakuti sama teman-temannya karena memang dia sebagai kebutuhannya dia dari kebutuhan kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Jadi anak itu kebutuhan untuk mandiri, tidak ditekan, tidak disetir sama guru, tidak itu. Jadi mungkin untuk mengendalikan itu kita hanya sifatnya tidak memaksa. Jadi guru untuk selalu mengingatkan, tugasnya guru itu adalah selalu menuntun sebagai pamong gitu ya. Yang kelima itu adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang gitu ya. Sebenarnya murid itu mampu, murid itu pintar, murid itu juga tidak apa ya mengganggu temannya. Saya tanya, kamu kenapa kok hobimu kok nganu sama temanmu aja, kenapa? Saya tanya gitu, lakukan pendekatan. Ternyata murid saya bilang dia senang kalau mulai temannya nangis, dia senang. Itu dia hobinya dia usil gitu, dia senang kalau melihat temannya nangis. Itu kan kebutuhan kesenangan gitu. Dia tuh gembira kalau ada temannya nangis, dia nggak tahu itu gimana. Tapi lambat laun saya perlahan-lahan, saya coba untuk saya kasih apa ya, saya lakukan pendekatan, saya peluk, saya rangkul, saya tanya gitu kan. Jadi ya nggak bisa langsung instan masuk anak itu tidak bisa. Itu ya, jadi ada prosesnya. Itu ya. Dan dari nilai-nilai kebajikan itu tadi di sini dimaksud adalah bahwa sifat-sifat manusia itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari nilai-nilai itu tadi, kebajikan setiap anak dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah untuk terapkan di kurikulum Merdeka. Ya. Bapak Ibu guru yang saya yang berdaripun, tangannya panjenengan ya sendiri. Ini andaikan di dalam kepala tangan panjenengan ini ada barang sangat berharga yang apapun itu nggak akan panjenengan lepas. Ini apa ya, sangat-sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Nah, sebelah rekan Anda itu, tolong untuk berusaha untuk membukanya. Yang temannya sebelah itu coba untuk berusaha untuk membukanya. Bagaimanapun caranya itu coba entah itu dirayu, entah itu dibujuk, entah itu disuap, entah itu mengancam sampai mendaging. Ini apakah akan dilepaskan? Coba tidak. Apakah akan dilepaskan? Ini semua penting-pentingnya orang mau membuka maupun diancam sampai apapun. Itu apakah akan dibuka kepala tangan ini? Buka apa tidak? Tidak ya. Itu tadi ya, itu sebagai ilustrasi perubahan dari paradigma ini tadi. Nah, ini tadi intinya dari ilustrasi tadi itu jadi berupa ilusi bahwa saya di sini dan Bapak Ibu guru hebat semua. Guru itu tidak bisa mengontrol murid, kamu harus seperti ini, tidak bisa ternyata. Anak itu sudah punya kemauan sendiri-sendiri. Kalau pikir, anak ini memang bakatnya di sini, jadi harus tugasnya sebagai guru dan saya pribadi sebagai guru penggerak itu adalah menebalkan dari bakat-bakat murid itu tadi. Dan kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu ternyata hanya sebagai ilusi. Efektif dapat bermanfaat. Penguatan ini di sini adalah apa yang ada di diri kita sampaikan kepada siswa atau murid. Itu tujuan kita baik untuk merubah sifat-sifat yang memang ada di anak. Kemauan kita untuk mewujudkan murid itu tadi memang selalu untuk selalu lakukan penguatan positif itu tadi, cuma tidak untuk memaksakan atau tidak. Sebagai guru, sebagai orang dewasa dianggap bahwa bisa memiliki hak untuk merubah anak untuk memiliki dia mempunyai kemauan sendiri. Kita maunya A, tapi anak itu maunya B. Mau kita paksakan apapun, dia akan mau. Tapi ibaratnya saya pribadi tidak bisa mengontrol orang lain ataupun murid itu sendiri, tapi yang bisa mengontrol
selalu memberikan contoh, selalu memberikan suri teladan. Jadi anak SD terutama itu melihat figur seorang guru, tindakan, ucapan dan perbuatannya gitu ya. Jadi saya selalu berusaha untuk selalu bisa diingatkan sama murid-murid semua dan teman-teman di SDN 1 Bengkuduk, semoga selalu untuk bisa saling mengingatkan, melakukan suatu perubahan positif di SDN 1 Bengkuduk yang nantinya bisa selalu menciptakan generasi yang berprestasi, gitu ya harapannya. Nah, di sini untuk dari teori kontrol tadi itu dari stimulus respon yang tadi kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan dengan kita itu tidak bisa. Kita hanya berusaha. Kita hanya sebatas dengan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua itu tentang perilaku buruk selalu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak. Jadi kesalahan itu tadi biasanya itu ada dia belajar dari kesalahan dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Tidak untuk menghalangi, cuma kan waktunya, tempatnya tidak pas. Kamu waktunya di sini belajar. Tapi dari rumah bagaimana? Dari rumah bangun tidur, dikasih makan, dikasih sangu, pamit sama orang tua mau apa? Mau masuk ke kelas ini mau apa? Saya gitu kan. Oh iya dulu. Jadi bukan kita untuk mau, tidak. Ternyata saya belajar di sini selama pendidikan di sini mengajarkan itu yang dulu. Ternyata tidak bisa. Jadi oh ya sabar. Kelas 1 memang jadi guru kelas 1 sabar, luar biasa sabarnya. Mungkin nanti bisa untuk untuk berbagi sharing di sini. Nanti saya buka untuk sharing diskusi di sini ya nanti ya. Jadi tidak saya sendiri yang bicara di sini. Jadi mungkin ada pengalaman juga dari bapak ibu guru hebat di sini. Dan yang selanjutnya itu bahwa kita sebagai guru itu adalah petani, diibaratkan sebagai petani. Jadi siswa itu diibaratkan sebagai lahannya. Lahan itu mau buat jadikan apa? Lahan itu mau buat apa? Biar itu mau tanamannya subur itu mau diapakan? Biar murid itu berprestasi mau diapakan? Jadi gitu ya. Menurut filosofi Gajah Dewantara itu kalau memang mau tanaman padi itu mau tumbuh subur, ya harus dipupuk, ya harus disiram, ya harus dibasmi ulat-ulatnya. Nah, di sini sebagai guru juga sama. Sebagai guru juga harus memberikan dari siraman-siraman rohani atau mungkin dari pemberian motivasi diri tadi, kemudian mengingatkan dan membasmi ulat itu tadi maksudnya dari dampak-dampak negatif dari HP terutama itu yang kita tidak bisa membendung ya. Anak itu bisa lihat YouTube sampai kapanpun itu bebas guys. Jadi ya nggak bisa mengontrol anak untuk melihat itu. Cuma kita sebagai orang tua, sebagai guru mengingatkan untuk melihat hal-hal yang bisa kita kondisikan untuk melihat HP. Itu luar biasa dampaknya untuk HP. Nah, ini dari motivasi perilaku manusia tadi ya. Nah, di sini untuk hukuman ini tadi dari berbagai yang sudah saya sampaikan bahwa di sini disimpulkan untuk hukuman itu dampaknya itu negatif. Jadi contohnya misalnya seperti ini menurut teori ya, dari teori yang sudah saya pelajari di sini di pendidikan ini bahwa yang pertama itu dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dan kemudian dari hukuman itu tidak nyaman, murid merasa ada terbebani, dan kemudian murid merasa tersakiti. Jadi itu memberikan dampak negatif bagi hukuman. Kalau yang tadi itu adalah untuk konsekuensi. Konsekuensi itu tadi mungkin tidak memberikan hukuman, tidak memberikan tapi memberikan konsekuensi. Jadi murid anak dibuat untuk melakukan sesuatu, tapi tidak untuk dipaksa, untuk dihukum secara fisik, secara mental tidak, tapi konsekuensi misalnya di sini apa peraturannya, mampukah kamu melakukan
jadi kalau konsekuensi di sini adalah netral. Nah, dari kedua itu tadi antara hukuman dan konsekuensi, dari pendidikan guru penggerak di sini diberikan ilmu tentang restitusi. Restitusi di sini adalah merupakan pilihan. Yang kedua itu tentang menguatkan untuk murid dan anak untuk dalam jangka panjang. Dan korban mendapatkan ganti dan korban dan anak mendapatkan penguatan positif untuk masalah itu tersebut terpecahkan gitu ya. Dan ini hukuman-hukuman yang untuk dihukum oleh penghargaan tadi. Nah, ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Dan yang kedua, kalau hukuman itu membuat anak dalam jangka panjang itu secara fisiknya dia akan membekas. Dia akan selalu ingat untuk hukuman itu tadi. Dan kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Kalau hukuman itu ada paksaan, tapi kalau konsekuensi itu hanya stimulus dan tanggapan. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan ini untuk posisi kontrol yang tadi saya sampaikan untuk penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti ada videonya bisa di Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Yang kelima itu adalah manajer, posisi yang harus yang bisa secara baik untuk melakukan anak itu sebagai manajer. Dari 5 tadi ya menurut Bapak Ibu semua, dari posisi tadi untuk pertama menghukum, kemudian pasang bersalah, kemudian posisi teman, kemudian posisi pemantau, dan kemudian yang manajer. Sebagai posisi 5 posisi kontrol tadi yang menurut Bapak Ibu yang paling bagus yang mana nih? Manajer. Saya juga di sini belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer itu sudah tidak gampang. Yang cenderung itu masih pemantau, tapi ke arahnya tetap ke arah yang manajer gitu ya. Sama-sama untuk selalu belajar untuk memposisikan diri di pos. Nah ini kegiatan kesepakatan kelas yang saya buat untuk menjadi suatu keyakinan kelas di kelas 1 SDN 1 Bengkulu, dengan harapan bahwa siswa-siswi itu nanti bisa menerapkan atau dijadikan imbas positif dari kegiatan selama di sekolah. Dari kegiatan ini saya yang sederhana gitu, namanya kelas 1 gitu. Jadi anak selama di KPM dan lakukan selama semester 1 kemarin. Saya buat kesepakatan kelas di sini. Yang pertama itu mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan tenang, hormat pada guru dan orang tua, tidak keluar kelas saat jam pelajaran dimulai, dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Jadi kesepakatan kelas itu tadi mengimbas kepada keyakinan kelas yang saya bentuk. Itu adalah satu, selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya selalu menerapkan bahwa anak itu, ayo katakan kamu bisa, kamu pasti berani, kamu pasti hebat, dan katakan bahwa aku sehat, katakan setelah sekian hari bahwa kamu mampu untuk melakukan itu. Jadi saya berikan motivasi-motivasi seperti itu kepada murid-murid kelas
Satu yang nanti bisa berimbas ke murid-murid yang lain di SDN 1 Bengkuduk di sini, guys. Dari dari generasi-generasi penerus ini nanti diharapkan bisa 5 tahun ke depan, 4 sampai 5 tahun ke depan bisa mewujudkan karakter idaman dari peserta didik tersebut. Jadi harapan saya pribadi dan harapan sebagai guru dan harapan sebagai pendidik di SDN 1 Bengkuduk dengan harapan bisa mewujudkan karakter idaman tadi, guys. Jadi tentang restitusi. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Selalu belajar dari kesalahan. Dan yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu ada tawaran dan bukan kepaksaan. Yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau misalnya ada kasus, kita cari solusinya yang terbaik bagi anak itu apa. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi yang kami maksud tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nggak ada manusia, tidak ada yang sempurna. Pasti selalu melakukan, pasti ada kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kita jadikan suatu pelajaran bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Jadi siswa itu diberikan arahan bahwa bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa terpojokkan gitu. Yang kedua, restitusi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Jadi kita tanya anak itu seperti apa dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Kita tanya maunya murid, maunya anak, maunya kamu apa gitu. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini, keyakinan kelas apa yang seperti apa yang kamu mau, kelas ini mau kamu jadikan seperti apa, kamu mau belajar seperti apa gitu guys. Merasa senangmu bagaimana. Jadi anak itu diajak untuk berpendapat dengan segitiga restitusi di sini guys.
Ini contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan. Ini tugas yang kemarin untuk demonstrasi seksual yang untuk kegiatan studi kasus ya. Ini yang pertama itu murid yang selalu pulang terakhir sendiri. Jadi dia lambat menulis masih. Jadi fokusnya kelas 1, kelas 2 kan memang kalistung ya. Saya tekankan untuk bisa baca tulis, hitung. Jadi memang benar-benar harus bisa untuk membaca untuk anak-anak kelas 1 terutama untuk bisa mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Jadi dengan ini saya lakukan interaksi ke anak. Apakah kamu belajarnya kapan, nak? Waktu malam Bu, jam berapa, nak? Jam 6 Bu, sampai jam berapa? Sampai jam setengah 8, jam 8. Jadi ada pendekatan, saya juga ajak interaksi sama orang tuanya. Anak ini seperti apa kalau di rumah? Dia bisa, cuma dia masih lambat nih. Dia bisa mengikuti, cuma hanya butuh kesabaran ekstra untuk belajar. Ini studi kasus yang kedua. Ini ada temannya yang usil. Dia melempar sepatu temannya sampai akhirnya nangis sampai segini. Ini setiap hari itu ada saja setiap hari anak-anak tingkah unik-unik anak-anak ini selalu ada. Jadi memang inilah tugas kita sebagai pendidik untuk selalu bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak ya. Tapi biasanya pada yang nangis itu perempuan, malah ini yang nakali malah yang perempuan, nakali yang laki-laki itu kan. Itu kan dia juga inilah zaman now ya, zaman sekarang memang ya. Ya, jadi dia itu dilempar sepatunya sampai seperti ini. Tapi ya inilah, tapi anak itu unik ya. Saya belajar banyak dari karakter-karakter anak ini. Ya itu tadi untuk contoh-contoh kasus-kasus yang ada di SDN 1 Bukit ini. Saya coba untuk terapkan memakai dengan sesi ketiga restitusi. Nah, demikian, terima kasih atas presentasi yang telah kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu guru hebat semua di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya, ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk lebih nanti bisa di acara selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan atau memberi saran, saya aturkan kepada moderator. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Irma. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Irma, saran, masukan juga boleh, silahkan. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan, selama mengikuti pendidikan guru penggerak, sudahkah kita merasakan dampak atau imbasnya ke anak didik kita? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pendidikan selama dari tanggal 20 Oktober itu pembukaan oleh Mas Menteri, kemudian dilakukan lokakarya perdana, kemudian ada lokakarya 1 itu yang yang pendidikan
menyaksikan guru penggerak di sini yang notabene yang sangat itu yang menantang itu adalah saat elaborasi kelompok itu luar biasa. Kita dituntut untuk bisa melakukan ide-ide cemerlang apa yang harus kita lakukan untuk ke anak didik itu luar biasa dan harus cek gitu. Jadi maksudnya apa tugas ini sekarang solusinya apa? Tugas ini sekarang solusinya apa? Jadi otak ini harus fresh. Letakkan semua beban semua masalah itu di luar dulu. Ini harus fokus untuk mengikuti kita bagaimana asesor, bagaimana fasilitator, bagaimana instruktur untuk menyampaikan materi, dan itu harus kita kita gali di otak. Karena memang kemarin pengalaman saya nggak fokus, memang banyak pekerjaan, kondisi saya capek, akhirnya tugas jadi yang seharusnya satu malam atau satu hari sampai akhirnya baru hari kedua. Jadi itu berimbas kepada anak didik. Jadi misalnya ada tugas seperti misalnya untuk contoh ini penerapan segitiga restitusi, ada kasus seperti ini kan biasanya udah diam duduk kamu ikuti pelajaran, tapi ternyata tidak seperti itu. Mindset saya harus saya ubah, mas saya harus ubah. Oh, anak ini ternyata dari rumah seperti ini, misalnya temannya nangis, uangnya diambil sama temannya. Loh, kamu kenapa ngambil? Bisa nggak kamu? Minta maaf, saya bilang gitu. Ternyata itu salah. Yang saya rasakan, saya selama melamar pendidikan bahwa itu bukan suatu solusi yang terbaik. Jadi kita harus melakukan konsekuensi, kita tanya, kita lakukan interaktif ke anak, kita lakukan pendekatan dengan adanya segitiga restitusi ini. Jadi anak itu merasa tidak terpojokkan. Kita lakukan penggalian kebutuhan dasarnya anak itu apa, kenapa dia sampai mengambil uang temannya, kenapa sampai dia memukul temannya, kenapa dia sampai melempar sepatu temannya, kenapa dia sampai pulang terlambat. Jadi itu saya belajar dari situ dengan harapan untuk memang fokusnya memang kembali lagi ke murid itu. Demikian Kak Mari kurang lebihnya. Dikun diajar apa nggih, tetap terima kasih banyak atas waktunya, kehadirannya di ruangan ini. Semoga atas presentasi yang saya sampaikan bisa berdampak positif di SDN 1 Bekuduk khususnya, dan bagi di sekolah-sekolah Bapak Ibu guru yang lain. Jadi harapannya selalu memberikan kontribusi terbaik kita sebagai pendidik untuk membawa ke arah yang lebih baik. Kata nggih. Terima kasih atas tanggapan Ibu Irma dari pertanyaan dari Bapak Umari tadi. Kemudian untuk acara berikutnya, acara yang ke-6 yaitu pembacaan notulen yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung. Monggo. Demikian adalah notulen yang dibacakan oleh Ibu Nunung. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Ya, acara demi acara telah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama menutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SDN 1 Bekuduk, Kecamatan Ranublato. Adapun susunan acara, pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, empat tanya jawab, kelima pembacaan notulen, dan keenam penutup. Yang pertama pembukaan. Acara dibuka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Yang kedua sambutan. Sambutan pertama oleh Kepala SDN 1 Bekuduk Ibu Ismirati SPDSD. Beliau menyampaikan dengan perasaan bangga terhadap Ibu Puspita Dewi Irahmawati karena baru beberapa bulan di SDN 1 Bekuduk sudah lolos dalam perekrutan CGP Angkatan 7. Bu Puspita Dewi Irahmawati adalah guru pertama yang lolos CGP di SDN 1 Bekuduk. Semoga Bu Irma dapat memotivasi guru-guru yang lain untuk mengikuti CGP tahun berikutnya. Sambutan kedua
dari tamu undangan Bapak Umari, Sarjana Pendidikan SD. Beliau menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Puspita Dewi Irahmawati. Semoga dapat menginspirasi guru lain untuk mengikuti guru penggerak. Yang ketiga, acara inti. Pertama, penyampaian materi diseminasi budaya positif sebagai pengimbasan mewujudkan murid berkarakter idaman di SDN 1 Bekuto. Adapun idaman sendiri singkatannya I itu iman dan takwa, D dinamis, C amanah, M mandiri, A apresiatif, dan N nasionalis. Selain itu, materi yang disampaikan oleh Bu Irma memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perbedaan paradigma stimulus, respon ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. Adapun posisi kontrol tadi dijelaskan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dalam penerapannya. Maksud saya, dalam menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Demikianlah notulen rapat diseminasi budaya positif hari ini di SDN 1 Bekuto Kecamatan Ratu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardini, sebagai rekan sejawat dari Puspita Dewi Irahmawidarti sudah memberikan gambaran tentang kemajuan pencapaian pendidikan guru penggerak sebagai bentuk pengimbasan budaya positif di SDN 1 Bekuto dengan membuat kesepakatan kelas, kemudian dijadikan keyakinan kelas yang harapannya ke depan menjadi keyakinan sekolah. Berusaha mendorong murid untuk memperbaiki kondisi dan belajar dari kesalahan ketika ada kasus pelanggaran menggunakan segitiga restitusi. Selalu mempertimbangkan norma moral dan etika dan mengambil keputusan di kelas dan di sekolah, serta mampu mengolah rasa marah ataupun emosi dan berusaha merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid. Belajar menangani kasus yang terjadi untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan mempraktekkan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok. Demikian testimoni yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Reva Meza Putri. Sekolah saya di SDN 1 Bekuto. Bu guru saya namanya Bu Irma. Saya akan mengikuti pelajaran dengan tenang. Saya akan hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Saya tidak keluar kelas saat jam pelajaran dimulai. Saya akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Putri Kemaira. Saya sekolah di SDN 1 Bekuto. Bu guru saya namanya Bu Irma. Saya akan